Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Anggawaka, mahasiswa mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat laporan requirement beserta contohnya, yaitu contoh studi kasus laporan requirement pada perusahaan toko elektronik yang ada di wilayah Jakarta Barat, Kalideres. Ya, nama anggota kelompoknya di sini manajer proyek adalah Nugroho Adi Saputro, Adi Primanto sebagai desainer, dan saya sendiri sebagai analis, Rival Amperawansyah sebagai programmer. Ya, pertama yang harus kalian buat adalah membuat tujuan. Tujuan ini maksudnya adalah tujuan kalian untuk menggarap proyek ini. Adalah seperti apa? Di sini tujuan kami ialah untuk memudahkan penjual jasa, di mana penjual jasa ini adalah perusahaan yang kami ajak untuk bekerja sama dalam memberikan informasi seputar masalah yang ada pada setiap calon klien dalam hal kerusakan elektronik yang dimilikinya, di perkiraan biayanya, dan lain-lain. Dan kedua yang harus kalian buat adalah estimasi. Estimasi ini bisa estimasi waktu dan estimasi biaya, di mana estimasi waktu menjelaskan waktu yang dibutuhkan dalam proyek ini, dan estimasi biaya adalah biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini. Di sini laporan kami tidak menyediakan estimasi waktu, di mana dalam sistem rapid estimasi waktu ialah hanya mempunyai rentang waktu sekitar 2 bulan saja, dan itu sudah jelas, maka tidak dituliskan lagi. Di sini estimasi biaya pasti ada, tetapi di proyek ini kami bekerja secara sukarela, di mana setiap anggaran tidak dibebankan ke pengeluaran perusahaan dan sepenuhnya kami yang tanggung. Yang ketiga ada user requirement. User requirement ini adalah kebutuhan user, kebutuhan user yang ada di perusahaan, dan bagian-bagian yang harus mengoperasikan aplikasi ini jika aplikasi ini sudah selesai. Di sini dalam perusahaan ini harus ada user consultation admin, user management of marketing, dan user management of report. Yang keempat adalah requirement engineering. Requirement engineering ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Yang pertama ada functional requirement. Ini menjelaskan tentang permintaan perusahaan dari setiap user requirement-nya. Itu harus menuntut user ini mengoperasikan software-nya untuk keperluan apa. Jadi ini adalah tuntutan yang diberikan oleh staff user requirement kepada kami anggota proyek untuk membuat software yang bagaimana. Di sini consultation admin ingin dapat berinteraksi langsung dengan calon klien dan dapat memberikan saran terhadap masalah yang diberikan. Dan manajemen of marketing dapat menambahkan data toko, dapat menentukan waktu ke calon klien untuk datang ke toko dan membawa alat elektronik yang rusak atau untuk melakukan reparasi.
dan sekretaris dapat mengedit informasi toko dan dapat menghapus data toko. Dan ketiga ada manajemen of report, di mana dapat mencatat dari setiap konsultasi klien dan melaporkannya, dapat memberikan kisaran biaya alat yang akan direparasi. Kebutuhan non fungsional ini kebutuhan yang secara luas yang harus ada di software aplikasi yang kami kerjakan ini. Yang pertama ada keamanan yang terjamin, user interface yang menarik, user friendly, flexibility, fast responsive, dan data yang valid. Ya, yang kelima ada requirement elicitation and analysis. Bagian ini adalah suatu simpulan dari hasil requirement engineering pada setiap user requirement-nya. Di sini dapat disimpulkan bahwa web dengan fitur yang kami dituntut untuk membuat web dengan fitur yang lebih menarik agar lebih menarik pelanggan di luar sana. Yang kedua, web yang menggunakan sistem informasi yang mempunyai elemen konsultasi dan review serta dapat juga dialihkan ke media yang selain web. Di sini kami menggunakan media WhatsApp sebagai perantaranya untuk perusahaan bisa langsung merespon masalah klien secara lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, web yang lebih responsif sehingga user dapat mendapatkan kesan yang lebih menarik dan nyaman saat mengoperasikannya. User juga dapat lebih yakin dan percaya terhadap perusahaan ini dan akan segera melakukan transaksinya kepada perusahaan yang kami ajak kerjasama ini. Nah, di sini adalah bagian pertanyaan kuesioner yang dapat Anda tanyakan kepada perusahaan yang kalian ajak kerjasama. Yang pertama di sini ada pertanyaan bagaimanakah alur kerja pada sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, kegiatan apa saja yang dicatat atau masuk dalam database. Yang ketiga, kegiatan apa saja yang tidak dicatat yang seharusnya dicatat karena penting. Yang keempat, berapa kali dalam setahun atau sebulan perawatan terhadap sistem, apakah manual atau yang sudah ada. Yang kelima, bagaimana jika apa yang dicatat hilang atau rusak. Yang keenam, sistem seperti apakah yang diharapkan untuk mendukung semua kegiatan perusahaan. Yang ketujuh, apakah bersedia jika sistem yang akan dibuat berupa sistem yang berbasis website atau mobile. 8. Apakah ada SDM yang mampu mengoperasikan sistem yang dibuat tersebut. Yang 9. Kekurangan apa yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Nah, jawaban dari perusahaan tersebut ialah jawaban dari pertanyaan nomor 1 ialah perusahaan yang kami ajak kerjasama. Maksudnya perusahaan ini mempunyai sistem tradisional layaknya toko reparasi elektronik lainnya, di mana setiap klien datang ke toko dan memberitahukan apa masalah barang elektronik yang ingin direparasi dan teknisi toko akan memberitahukan apa yang rusak dari barang tersebut dan melakukan perbaikan. Setelah barang sudah diperbaiki, teknisi akan memberi info kepada pemilik barang bahwa barang sudah selesai diperbaiki. Jawaban yang kedua, setiap ada klien yang melakukan reparasi barang elektronik, data seperti nomor telepon, nama pemilik, alamat, dan jenis elektronik akan diinput ke dalam database. Hal ini berguna untuk kedepannya jika ada klien yang komplain atau ingin melakukan reparasi kembali. Yang ketiga, seperti data-data detail yang menyangkut masalah teknisi dan biaya seperti kerusakan barang, spare part yang harus dibeli atau diganti, dan total biayanya. Yang keempat, dalam rentang waktu setiap bulan, pemilik perusahaan akan melihat kembali sistemnya untuk menyimpulkan berapa keuntungan yang diperoleh serta peningkatannya dari bulan yang lalu. Jika hal itu mengalami penurunan, pemilik perusahaan akan mencoba mengevaluasi sistemnya dan memperbaruinya secara manual. Yang kelima adalah setiap hari data akan di-backup ke Google Drive, yang pastinya mustahil jika data tersebut hilang. Dan jika
ada data yang hilang sebelum dilakukannya backup, dapat dipastikan hal tersebut dikarenakan faktor human error. Yang keenam, sistem yang saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan ialah dengan cara mengimplementasikan sistem yang lama, tetapi karena teknologi yang lebih modern dan praktis, dan dapat menambahkan fitur konsultasi secara online. Yang ketujuh, tentu saja karena pihak perusahaan akan lebih mudah dalam menyebarkan informasi ke masyarakat yang belum tahu perusahaan ini. Terlebih lagi jika klien dapat mengaksesnya di website, user tidak perlu malu-malu atau repot datang ke lokasi hanya sekedar untuk berkonsultasi. Yang kedelapan adalah tentu saja ada pemilik usaha mampu mengoperasikan jika ada panduan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Yang kesembilan, kekurangan di perusahaan ini ialah kurangnya informasi dari perusahaan ini. Seringnya terjadi miscommunication kepada klien dalam masalah kerusakan barang, biaya, dan lainnya. Semua sistem yang diterapkan masih terlalu tradisional dan tidak efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jadwal yang akan diteruskan ke aplikasi Microsoft Project yang dibuatkan Gantt chart-nya. Nah, tahapan di sini harus mempunyai kolom-kolom tahapan pelaksana, kolom predecessor dan suksesor, durasi harinya, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas itu. Di sini saya akan menjelaskan predecessor-nya. Predecessor adalah aktivitas sebelum apa yang terjadi dari aktivitas yang sedang berjalan, dan suksesor adalah aktivitas yang terjadi sesudah aktivitas yang sekarang berjalan. Dan durasi harinya di sini adalah lamanya aktivitas tersebut berjalan, dan sumber daya manusia adalah orang-orang atau divisi-divisi yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Di sini tahapan pelaksana terbagi menjadi 5, yaitu initiating project, planning the project, executing the project, controlling the project, dan closing the project. Dimana yang penting di sini adalah yang ke-1 yang proses yang pertama di initiating project. Di sini ada 3 proses, yaitu proses A, B, C, di mana proses ini dilaksanakan secara bersamaan dengan proses closing the project, yaitu dokumentasi proyek. Nah, ini jadi keempat ini proses dilaksanakan secara bersamaan. Dan ya, itu saja yang saya sampaikan. Ya, terlebih atau kurangnya saya mohon maaf. Jadi ya, itu adalah penjelasan saya terhadap tugas mata kuliah ini. Jadi saya harap kalian yang menonton ini mengerti. Jika tidak, kalian cari referensi lain yang akan membantu kalian untuk memahami laporan dan jadwal proyek ini. Ya, sekian, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.